Salam jumpa lagi bersama kami dalam channel YouTube Kabar Waropen. Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat Waropen tentang kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Papua, Resor Waropen, maka pada hari Rabu, tanggal 13 April tahun 2022, Kapolres Waropen, AKBP Naharudin, SOS, yang didampingi oleh Wakapolres, Yohanis BK, dan Kasat Reskrim, Ibtu Zakarudin SH, MH, mengelar konferensi pers di Mapolres Waropen. Berdasarkan hasil gelar perkara, telah dinaikkan atau dialihkan status saksi menjadi tersangka sebanyak 3 orang, sesuai dengan perannya, masing-masing di antaranya, 1. Pihak kontraktor pelaksana pekerjaan berinisial SS. 2. Selaku pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen periode tahun anggaran 2018 berinisial MLD. 3. Selaku pejabat pembuat komitmen PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen periode tahun anggaran 2018 berinisial SSR. Kronologis kejadian, yaitu, pada bulan Juni tahun 2018 tersangka SS mendapatkan paket pekerjaan pembangunan asrama Putra Waropen di Jayapura pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melalui tersangka SSR selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp5.575.000 tanpa tahapan lelang umum atau tender, dan pada bulan September tahun 2018, tersangka SS mengajukan tagihan uang muka sebesar 30% senilai Rp1.672.500.000, tanpa proses di pengerjaan di lapangan. Dan pada bulan Desember tahun 2018, tersangka SS kembali mengajukan tagihan pembayaran sebesar 100% atau lunas senilai Rp3.903.000, dan disetujui oleh tersangka SSR selaku PPK dan tersangka MLD selaku PA, sedangkan realisasi pekerjaan pembangunan asrama Putra Waropen di lapangan masih 0% sehingga akibat dari perbuatan para tersangka, timbul kerugian keuangan negara. Penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 23 orang saksi dan 2 orang ahli konstruksi dan ahli penghitungan kerugian keuangan negara. Penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti dokumen berupa dokumen kontrak pekerjaan, dokumen tagihan dana pekerjaan serta dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan asrama putra mahasiswa Waropen di Jayapura. Berdasarkan hasil penghitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua terhadap pekerjaan pembangunan asrama putra Waropen di Jayapura, terdapat kerugian negara sebesar Rp4.733.535.369. Dari kerugian negara tersebut telah dilakukan pengembalian ke rekening kas umum daerah Kabupaten Waropen senilai Rp1.769.100.000. Para tersangka atau pelaku tidak melaksanakan tupoksi masing-masing secara baik dan benar terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan asrama Putra Waropen di Jayapura yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen pada tahun anggaran 2018. Dan inilah yang nilai yang cukup fantastis terkait dengan adanya pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten Waropen di Jayapura. Nah, sesuai hasil pemeriksaan sekali lagi, bahwa semuanya ini telah terserap 100%, sedangkan kegiatan di lapangan 0% fisiknya. Nah, untuk pengembalian kepada negara memang ada dikembalikan itu senilai Rp1.769.100.000. Ya, jadi tadi hasil itu ada dikembalikan Rp1.769.100. Terkait dengan proses perkara ini,
Ini sudah semuanya sudah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan, sesuai SOP, petunjuk, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ini semua tahapan ini sudah dilakukan oleh penyidik. Mudah-mudahan tindak lanjut seterusnya ini bisa lebih lancar untuk penuntutan dan sampai tuntas. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada rekan-rekan wartawan. Sekiranya ada yang masih perlu ditanyakan, saya persilakan. Ya, lawan. Untuk ketiga tersangka sendiri saat ini sudah diamankan atau masih di luar? Gitu. Ya, baik rekan-rekan semua. Jadi dari 3 tersangka yang saya sebutkan tadi, semuanya ini masih tidak ditahan, dalam penahanan tidak ditahan, belum ditahan. Kenapa? Dengan pertimbangan ya, 2 diantaranya adalah ASN, aparat sipil negara, yang saat ini masih berada di sini ya, dan cukup kooperatif untuk penyidik, dan juga termasuk ya, pengembang atau pihak ketiga juga sama, jadi semuanya belum ditahan secara fisik, tetapi semuanya kooperatif untuk pengembang perkara ini. Di fakta di lapangan 0% ya. Saya ingin meluruskan 0% di sini apa memang tidak ada sama sekali, tidak ada fondasi, tidak ada tiang, apa namanya. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Ya, terus saya sampaikan bahwa dari hasil penyelidikan, kalau sudah menyangkut penyelidikan itu semuanya sudah ditelusuri, baik administrasi, baik segala macam itu sudah ditentukan. Dan ini sudah cair 100% berdasarkan bukti-bukti transaksi tagihan yang sudah dilakukan. Itu benar. Kemudian di cross check dengan fisik yang ada. Nah, dari hasil pemeriksaan di lapangan, tadinya itu ada bangunan lama. Jadi setelah itu bangunan lama dibongkar berarti ya sekarang dalam keadaan kosong. Nah, sampai detik ini hanya ada satu tulisan spanduk di situ. Saya tidak tahu persis tulisannya, tapi intinya adalah spanduk itu memberikan pemberitahuan bahwa dilaksanakan pembangunan asrama mahasiswa Waropen di Jayapura. Nah, ternyata lokasi yang ditempati itu tidak ada, betul-betul 0%, tidak ada aktivitas apakah misalnya dari tahap pertama membuat fondasi atau ada penimbunan, ini betul-betul tidak ada. Nah, itu berdasarkan dengan bukti dan bukti-bukti yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi bahwa 100% sudah cair, 0% fisik di lapangan. Ya. Ya. Ya, baik ya. Terkait dengan pengambilan kepada negara, seharusnya kami dari pihak polisian, kejaksaan, supaya ini semuanya untuk menangani kasus ini, kita memang seharusnya bagaimana bisa mengembalikan semua kerugian negara yang dilakukan oleh para pelaku. Tetapi sanksi atau proses pidananya itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai tadi saya sebutkan berdasarkan Undang-Undang 31 ya, dan proses penyidikan. Sehingga terkait saudara nanyakan apa meringankan atau tidak, itu nanti domainnya adalah pada penuntut, pada pengadilan. Tetapi mekanisme yang penyidik lakukan ya itu sudah salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Gini tuh. Sedikit Muna, terkait ini ada 3 tersangka ini dari pihak swasta atau kontraktor sendiri sama ASN. Kalau dari kasus ini sendiri, apakah mereka bertiga itu bersekongkol atau ada dalang sehingga 2 ASN lainnya itu atau yang lainnya terlibat gitu? Apakah dalang atau bersekongkol bertiga gitu? Ya, dari hasil
pengembangan penyidikan yang sesuai hasil gelar perkara kemarin, ini masih mengacu kepada 3 orang pemain ini. Artinya ya mudah-mudahan tentu ya sekali lagi bahwa proses tindak pidana seperti ini itu sangat kami mengharapkan dukungan partisipasi masyarakat. Artinya semua elemen masyarakat semua bisa membantu sesuai pertanyaan saudara-saudara, apakah ini bisa ada pengembangan, ada dalang selain dari pelaku utama ini 3 ini, tapi untuk sementara berdasarkan hasil penyidikan itu masih terfokus sesuai dengan bukti-bukti yang ada, itu masih terfokus pada sepertinya kolaborasi dari mereka bertiga. Jadi belum ada mengarah kepada apakah ada sutradaranya di belakang, ya ini, tapi ini masih terus kepada yang 3 orang. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada bukti baru, ada informasi-informasi baru dari masyarakat atau dari manapun, ya tentu ya berkewajiban kami sebagai penyidik untuk menindaklanjuti, ya, sesuai dengan apa yang saudara tanyakan. Oke. Oke, terakhir Komandan, menjelaskan ininya terkait dari ketiga tersangka. Untuk pasal-pasal yang disangkakan itu bagaimana butirnya kan? Atau sama semua atau bagaimana? Ya, ya baik ya, untuk ketiga tersangka ini tadi saya sebutkan bahwa ada perannya ya, tadi saya tekan di pasal 3, tadi pasal 2 ayat 1, pasal 3 Yunto pasal 18 nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, memang dari pasal yang telah diterapkan oleh penyidik itu mengacu kepada 2 ini. Tapi mungkin juga ada pasal 55 atau terfokus pada 3 ya. Ada nanti lebih jelasnya dari Kasat saya menyampaikan, tapi ada pasal pokoknya yang tadi saya sebutkan, dan juga ada 55. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih, selamat siang rekan-rekan. Saya melanjutkan dari Bapak Kapolres tadi. Mungkin yang pertanyaan dari rekan-rekan pertama tadi sehubungan dengan pasal yang dikenakan atau diterapkan kepada 3 orang tersangka ini yang setelah digelar perkara dari saksi naik menjadi tersangka. Untuk kontraktor sendiri yang berinisial SS ya selaku kontraktor pelaksana, kami kenakan pasal yang berbeda dengan untuk 2 orang tersangka lainnya. Untuk kontraktor yang inisial SS tadi kami kenakan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan diatur di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diyuntokan lagi dengan pasal 486 KUH pidana. Nah, perlu kami jelaskan untuk tersangka SS ini karena yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dia kategori residivis di pasal 486 KUH pidana, perlu rekan-rekan ketahui itu pasal 486 itu penjabarannya. Sehingga ancaman pidananya akan ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya. Untuk pidana hukuman pidananya untuk inisial SS tadi, ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk saksi yang dinaikkan statusnya ke tersangka yang berinisial MLD, saudari MLD,
adalah sebagai PA atau pengguna anggaran, ya, dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan saudara SSR ya, sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka dikenakan pasal yang sama, yaitu pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, sebagaimana telah dirubah dan ditambah di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, dijuntokan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1E, ya, KUH pidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian untuk pasal yang dikenakan. Mungkin rekan-rekan juga kami tambahkan untuk motif para pelaku sendirinya 3 orang ini, memang mereka yang tadi sampaikan mereka kolaborasi karena tidak mungkin terjadi pencairan kalau tidak ada pejabat yang undang maupun dalam hal ini kontrak, terjadinya kontrak, ya, kesepakatan kontrak, sehingga ada di situ pejabat pembuat komitmen maupun pengguna anggaran, otomatis ada kata-kata yang semua menjadi kolaborasi dari 3 dengan kewenangan jabatan tadi. Untuk motifnya, para pelaku memang tidak melaksanakan tupoksinya masing-masing secara profesional atau sesuai SOP, sehingga mengakibatkan kerugian negara, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2018. Sebagaimana telah disampaikan Bapak Kapolres tadi, sesuai dengan audit BPKP terjadi kerugian negara sebesar 4.873 juta rupiah, 535.369 rupiah, ya, rekan-rekan. Meskipun sudah ada pengembalian tadi, ya, tapi tidak menghapus pidananya, ya, mungkin ada tergantung dari fase penuntutan nanti pada tingkat kejaksaan nanti para peradilan. Tapi sebatas ini hasil audit kami sehingga sudah menyimpulkan dengan berdasarkan itu tadi keputusan dari hasil audit BPKP. Ada lagi yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Silakan. Sedikit, Komandan, terkait penegasan tadi, Komandan bilang residivis. Tersangka SS itu bisa dijabarkan sedikit residivisnya seperti apa gitu? Terima kasih rekan-rekan. Kebetulan sebelum kejadian ini, kasus yang kami tangani sekarang ini, beliau, saudara SS, pernah tersangkut pidana juga ditangani oleh pihak penyidik kami di Polres Waropen dengan penyidik kami yang sekarang juga. Jadi itu sehubungan dengan kasus tindak pidana korupsi juga, kasus penimbunan di belakang kantor DPRD Kabupaten Waropen yang terjadi pekerjaannya tahun 2017 dengan menggunakan anggaran tahun 2015, ya, dan 2 tahun menggunakan anggaran, dan di tahun 2016 tadi menggunakan anggaran pada Dinas PU, sedangkan di 2016 lagi menggunakan anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen untuk yang bersangkutan, sehingga menjalani proses penyidikannya di 2017 dan tahap 2 atau P21 mendapatkan P21 kami di 2018 dan kami limpahkan tersangka barang bukti di 2018 juga itu. Sehingga berdasarkan habis mengikuti persidangan dan mendapat putusan. Untuk putusannya kami sementara baru koordinasi kemarin dengan pengadilan, tapi kami belum dapat tembusan juga. Mungkin informasi yang kita beredar sekitar 2 tahun. Itu saja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam channel YouTube Kabar Waropen edisi kali ini, hasil kerja sama Kabar Waropen dan Seksi Humas Polres Waropen.